Penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang signifikan sudah pasti butuh ruang anggaran yang luas, saudara, hingga naik signifikan. Pekan lalu, setelah pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thomas Juandono, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, anggap postur belanja di era APBN 2025 kembali berubah. Pos belanja kementerian atau lembaga dalam RAPBN 2025 bertambah dari rancangan awal 976,78 triliun rupiah menjadi 1.094,6 triliun rupiah dalam postur sementara. Namun berubah lagi menjadi 1.160,1 triliun rupiah berdasarkan kesepakatan baru. Bertambahnya 183,3 triliun rupiah. Angka belanja kementerian ini, saudara, berubah kedua kalinya dalam rentang kurang dari 2 minggu. Tujuannya adalah mengakomodir program kampanye seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, sampai lumbung pangan nasional di daerah dan desa. Karena keterbatasan fiskal, akhirnya pemerintah saat ini mengutak-ngatik dana cadangan belanja lain-lain. Apa konsekuensinya? Kita ke data selanjutnya. Dana cadangan berkurang signifikan, saudara. Dalam era APBN 2025, seharusnya pos ini dapat porsi sampai dengan 665,1 triliun rupiah. Tetapi pada perubahan pertama, dananya mengecil jadi 556,6 triliun rupiah. Terakhir, saudara, angkanya jadi 491,2 triliun rupiah. Berkurangnya 173,9 triliun rupiah. Nah, pos ini, saudara, ini harusnya menjadi dana darurat untuk mengantisipasi jika terjadi bencana. Mengingat Indonesia merupakan negara cincin api. Maka setiap tahun kerap terjadi bencana alam. Nah, dana darurat ini juga seharusnya menjadi bantalan terhadap risiko fiskal akibat gejolak ekonomi global dan kebutuhan lain yang mendesak. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang ada beberapa kendala yang membuat rincian peruntukan anggaran kementerian dan lembaga ini belum bisa dimasukkan dalam RUU APBN 2025. Agar pengesahan Undang-Undang APBN tidak tertunda, Menko mengusulkan pemerintah baru bisa mengubah postur APBN melalui Perpres. Nah, Sri Mulyani juga pamit dari Banggar dan berharap era APBN tahun depan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk supaya tidak sampai nanti pelaksanaan Undang-Undang APBN itu tertunda, karena barangkali ada kementerian dan komisinya belum membahas seperti yang dibahas di Komisi 11, maka kita menyebutkannya dengan dimaksudkan pada ayat 2 diatur dalam Perpres. Untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia